Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tikro Hamzah. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan tema Sejarah Perekonomian dan Tokoh pada Teori Merkantilisme. Untuk yang pertama yaitu sejarah perekonomian pada teori merkantilisme. Pada abad ke-17 terjadi kemajuan pesat dalam organisasi dan perdagangan yang signifikan, baik itu domestik maupun internasional. Istilah merkantilisme juga berasal dari kata merchant yang memiliki arti pedagang. Menurut pemahaman merkantilisme, setiap negara yang ingin berkembang harus terlibat dalam perdagangan antar negara lain. Merkantilisme juga dianggap sebagai political economy of state building. Salah satu prinsip inti merkantilisme bahwa kekayaan suatu negara itu dapat diukur dari jumlah logam berharga yang dimilikinya. Pemikiran ini muncul karena para pedagang dan pengusaha ingin meningkatkan kekayaan pribadi dan pemerintahannya mereka. Oleh karenanya, kebijakan ekonomi pemerintahan pada saat itu fokus pada upaya untuk meningkatkan surplus perdagangan internasional. Meskipun mendapat banyak kritik, pemikiran merkantilisme telah menjadi dasar bagi perkembangan ilmu ekonomi modern. Lalu pemikiran merkantilisme juga mengusulkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri namun mendukung persaingan. Hal itu terjadi melalui pembatasan yang terkendali dalam perdagangan internasional, kebijakan penduduk yang mendorong keluarga dan pengembangan industri dalam negeri dengan upah yang sangat rendah. Proteksi industri ini mendorong persaingan domestik dan ekspor. Sebagai kritik terhadap merkantilisme, muncul mazhab fisiokrat yang dipimpin oleh François Quesnay. Kontribusi utama mazhab ini adalah pengembangan hukum-hukum alamiah dalam ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai sirkulasi ekonomi. Lalu pada masa itu juga ada beberapa negara Eropa yang menganut paham merkantilisme, antara lain yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Selain kemajuan dalam perdagangan dan perekonomian, terjadi juga kemajuan dalam tulisan-tulisan ekonomi baik dari segi jumlah maupun mutu. Hubungan saling membutuhkan terbentuk antar negara dan pedagang. Para penguasa bertanggung jawab atas pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan jalan raya untuk transportasi darat dan air, serta menghapus biaya-biaya khusus. Pemerintah juga mendorong kelompok-kelompok pengusaha dengan memberikan subsidi dan hak monopolinya. Masa merkantilisme ditandai oleh situasi di mana setiap orang menjadi ahli ekonomi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pendapat-pendapat individual ini sulit untuk digeneralisir. Dalam menulis bukunya yang terkenal The Wealth of Nations, Adam Smith mengambil sumber-sumber dari tulisan-tulisan mereka. Lalu yang kedua itu ada tokoh-tokoh merkantilisme. Aliran merkantilisme memiliki 3 konsep, yaitu tentang neraca, perdagangan, dan mekanisme arus logam mulia. Teori keuangan. Ketiga konsep ini berkaitan dengan satu doktrin merkantilisme, yaitu pentingnya memiliki neraca perdagangan yang surplus. Tokoh-tokoh merkantilisme antara lain yang pertama itu ada Jean Bodin tahun 1530 sampai 1596. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan asal Prancis yang lahir di Angers dan meninggal di Laon pada
pada bulan Juni 1596. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh pertama yang secara sistematis mengembangkan teori tentang uang harga dengan memperhatikan bahwa harga sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada Thomas Mun, 1571 sampai 1641. Thomas Mun adalah seorang pedagang kaya dari Inggris yang menulis banyak tentang perdagangan internasional. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu ada England's Treasure by Foreign Trade. Ia juga berargumen bahwa cara paling umum untuk meningkatkan kekayaan negara adalah melalui perdagangan. Yang ketiga itu ada Jean Baptiste Colbert, tahun 1691 sampai 1683. Jean Baptiste adalah seorang menteri utama di Prancis di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14. Fokus utamanya adalah pada kekuasaan dan kejayaan negara, bukan hanya pada peningkatan kekayaan individu. Lalu yang keempat itu ada Sir William Petty tahun 1623 sampai 1687. Sir William Petty adalah seorang pengajar di Universitas Oxford yang juga dikenal sebagai seorang ekonom, ilmuwan dan filsuf di Inggris. Karyanya banyak berkisar pada ekonomi politik, di mana ia mengemukakan pandangan bahwa pekerjaan memiliki nilai yang lebih penting daripada sumber daya alam seperti tanah. Lalu yang terakhir ada David Hume, 1711 sampai 1776. David Hume adalah seorang sahabat dekat Adam Smith dan mereka saling berdiskusi tentang perdagangan dan ekonomi. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Of Balance of Trade, di mana ia membahas bagaimana harga dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan jumlah uang yang beredar. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.